Talita, Talita, kita kan katanya kalau harus belajar Islam itu secara runtut dan kafah. Terus kafah yang dimaksud tuh seperti apa sih? Kamu tahu nggak? Iya ya, yang kayak gimana? Sedangkan belajar Islam tuh harus dari dasar. Terus harus mulai dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Katia. Pagi ini aku mau bahas tentang problematika umat saat ini yang kebingungan awalan tujuannya dia itu pengen hijrah itu bagaimana gitu. Berarti seputar hijrah ya? Karena mungkin hijrah ini sekarang bisa dikatakan sebagai kayak euforia gitu loh. Maksudnya alhamdulillah banyak orang yang tergerak hatinya. Mungkin yang belum tahu jadi tahu, kepengen tahu gitu loh. Dan itu mungkin rasa ingin tahunya nggak mungkin awalnya hanya ada yang coba-coba, ada yang cuman iseng-iseng, tapi dalam keisengannya itu ternyata cara Allah gitu loh untuk seseorang itu bisa dapat hidayah. Mungkin bukan dapat ya, karena semua orang itu pasti dapat hidayah, cuman mereka mau ngambil gitu dari jalan apapun itu, iseng lah atau coba-coba atau apapun, atau bahkan yang benar-benar berusaha untuk mencari hidayahnya itu atau berusaha mengambil hidayah itu, mereka dikasih jalan dan kemudahan gitu. Dan masing-masing orang pasti kayak dikasih jalannya sendiri-sendiri gitu kan. Karena sejatinya hidayah itu ya memang ada, Allah kasih setiap orang itu hidayah dari kejadian apapun kalau kita mau berpikir. Balik lagi kan ya, manusia itu dikasih akal untuk berpikir, dimana akal itu keistimewaan dari makhluk ciptaan Allah dibandingkan makhluk-makhluk yang Allah ciptain yang lain. Misal hewan gak punya akal, mungkin hewan itu memiliki akal, cuman untuk potensi berpikirnya nggak ada. Makanya istimewanya itu otaknya punya, tapi akalnya itu mereka nggak punya. Berarti kan memang ada perbedaan antara manusia sama makhluk ciptaan Allah yang lain gitu. Misal hewan, apalagi kalau mesti ada yang gaib juga, dan itu yang membedakan gitu loh. Makanya orang-orang yang berproses berhijrah, yang dimana sampai di titik merasa bahwa setelah aku tuh hidup tujuannya untuk apa, sampai titik pertanyaan itu ke hakikat hidupnya dia tuh sebenarnya apa, itu sebenarnya memang Allah tuh benar-benar udah ngasih jalan terang gitu loh. Minal zulumati ilan nur, maksudnya tuh dari gelap, dari orang yang maunya tadinya itu mungkin nggak paham Islam, nggak sering maksiat juga, terus sampai bisa ke titik pertanyaan seperti itu kayak cahaya gitu loh. Maksudnya kayak suatu hal yang muncul tanpa dia sadari, dan itu juga ridhoannya Allah kan, karena nggak semua orang dikasih hidayah bisa ngambil, kecuali yang Allah ridhoi aja gitu. Nah, jadi tadi ketika kita mau hijrah, kita harus berawal dari mana? Yang pertama kita nyari guru, yang kedua nyari teman baru, yang ketiga baca buku. Nah, setelah itu kalau kita sudah berpegang ilmu, insya Allah kita itu nggak akan keliru. Kenapa keliru? Kita nggak akan bingung, ini tuh jalan yang sudah kita tempuh atau pilih sesuai nggak nih, sesuai dengan thariqah Rasulullah yang memang beliau itu menjadi panutan kita. Nah, jadi kita nggak usah terombang-ambing dengan realita kehidupan yang emang opini-opini zaman sekarang tuh sangat berat dan keras gitu. Dan ini sangat menjadi hantaman buat teman-teman baru yang benar-benar ingin berubah mengenal Islam. Jadi seperti ada kisah orang Eropa, dia tuh mu'alaf, lalu tiba-tiba dia mengenali realita perpecahan umat Islam. Lalu ditanya, saya bersyukur tidak mengenal orang Islam dulu, tapi saya mengenal Islam dulu. Kenapa? Ketika dia sudah mengenal Islam lebih dulu, dia sudah mencintai betapa nikmat aturan-aturan Islam yang sudah Allah berikan dan Allah sampaikan ke wahyunya, menjadi wahyu kepada Rasulullah dan disampaikan para umatnya. Tapi ketika orang jika mengenalnya orang Islam dulu, bukan Islamnya duluan,
mereka akan bingung karena kita sedang berada di mana kita dipecah belah dengan pemikiran itu sendiri. Maka belajar Islam secara runtut dan kafah. Terus setelah pemikiran, berarti kan kita harus tahu nih tujuan. Kayak contohnya nih, kita mau ke Jogja. Berarti ketika kita sudah mengetahui tujuan kita, maka kita harus tahu jalan yang kita tempuh itu apa gitu. Nah, berarti kita kan harus tahu nih konsep hidup kita gitu. Kayak kita itu harus bisa menjawab 3 garis simpul besar yang sering disebut Hudatul Kubro. Yang satu, kita diciptakan oleh siapa? Nah, oleh Allah. Yang kedua, tujuan kita. Tujuan kita untuk apa? Ternyata untuk ibadah. Ketiga lagi, kita kembali ke siapa? Ke Allah lagi. Jadi ada prosesnya kan, sebelum, terus saat hidup dan setelah nanti. Kan hukum dalam Islam kan banyak, wajib, mubah, terus haram, halal. Hijrah dulu ya, mau hijrah, terus pemikirannya, terus ngaji, terus cari guru, terus cari teman, terus baca buku sebagai alatnya. Nah, yang terakhir itu yang paling berat sih, istiqomah, mempertahankan pilihannya. Dan insya Allah yang istiqomah udah dijanjiin Allah juga ada Di surat An-Naba ayat 31 yang berbunyi, Innalil muttaqina mafaza. sekian dari kita, semoga kita bisa bertemu lagi dalam ukhuwah sampai jumpa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.